Polisi lalu lintas berikrar: 1. Melaksanakan tugas dengan ikhlas dan bertanggung jawab. 2. Melayani dengan sopan dan tidak mempersulit masyarakat. 3. Tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keluhan masyarakat. Bersimbah darah tak bernyawa lagi, terbujur kaku bagaikan boneka. Penyeberang jalan korban tabrak lari, ulah pengemudi yang ugal-ugalan. Sungguh tega
berdiri di simpang jalan, dia mengatur lalu lintas dan para penyeberang. Itu tugas yang dia emban. Di atas teriknya mentari, dia berdiri tegar sekali. Meskipun maut mengintai diri, dia tersenyum percaya diri. Oh lantas, kau pengabdi yang tanpa keluh. Peluh dan debu erat bersatu menyelimuti tubuhmu kawan. Oh lantas, kau pengabdi yang tanpa keluh. Peluh dan debu erat bersatu menyelimuti tubuhmu kawan. Dari fajar mereka berdiri di simpang jalan, dia mengatur lalu lintas dan para penyeberang. Itu tugas yang dia emban. Teriknya mentari, dia berdiri tegar sekali. Meskipun maut mengintai diri, dia tersenyum percaya diri. Oh lantas, kau pengabdi yang tanpa keluh. Peluh dan debu erat bersatu menyelimuti tubuhmu kawan. Oh lantas, kau pengabdi yang tanpa keluh. Peluh dan debu erat bersatu menyelimuti tubuhmu kawan. Dari fajar mereka berdiri di simpang jalan, dia mengatur lalu lintas dan para penyeberang. Itu tugas yang dia emban. Di atas teriknya mentari, dia berdiri tegar sekali. Meskipun maut mengintai diri, dia tersenyum percaya diri. Meskipun maut mengintai diri, dia tersenyum percaya diri. Meskipun maut mengintai diri, dia tersenyum percaya diri. MC Cakra 1 silakan masuk. Taruna kuat 86. Sementara mengecekkan butir-butir di lapangan 22 Bandung 12. Situasi arus lalu lintas padat Pak Tonang, namun anggota tetap 811 pengaturan. Demikian 86 Adi. 86 monitor komandan 22 Bandung 12. Perintah anggota untuk butir eksis pengaturan. Perintah lanjut komandan. 86. Tapan 3, selamat siang. Jawabannya sama komandan. Pak Polantas, tolong saya dong, mau melapor mobilku hilang. Sudah 3 hari kantor jalan kaki, betisku pegal dan kuku lemes. Tolong dong Pak, mobilku kembali.
jam. Tunggulah ibu, pasti ku bantu. Pak Polantas, maafkan saya. Jangan marah, senyumlah sayang. Ibu sudah melapor pada Yanma? Sudah Pak, sudah 3 hari. Tolong dong Pak, kalau Bapak melihat mobil saya melintas, di stop dan ditangkap saja ya Pak. Nah, kalau begitu mohon identitas kendaraannya berikan pada saya. Nanti saya sebarluaskan kepada butir saya yang di lapangan. Terima kasih ya Pak, selamat bertugas. Sama-sama. Tolong catat warna dan jenisnya, B19 JP, nomor polisinya. Mobil ini sangat istimewa, kalau ngasih sen bersuara cinta. I love you Polantas. Keren juga tuh mobil, canggih ya. Tolong catat warna dan jenisnya, B19 JP, nomor polisinya. Pasti ini mobil mewah, keluaran terbaru. Bila nanti melintas, saya stop dan saya tangkap. Pak Polantas, terima kasih. Bapak dapat membantu saya. Agar jajaran monitor telah terjadi Jaya 62, TKP Bandung 5, Bandung titik 19 Jenderal Victor. Apabila jajaran wilayah maupun Mapolin melihat melintas, silakan tangkap, bawa komando agar 86. Monitor Paturang 87 butir kijang maupun lancar melintas, tangkap, bawa komando Paturang. 8813 komandan. Ucapan yang sama Paturang. Tolong catat warna dan jenisnya, B19 JP, nomor polisinya. Mobil ini sangat istimewa, kalau ngasih sen bersuara cinta. I love you Polantas. Keren juga tuh mobil, canggih ya. Tolong catat warna dan jenisnya, B19 JP, nomor polisinya. Pasti ini mobil mewah, keluaran terbaru. Bila nanti melintas, saya stop dan saya tangkap. Pak Polantas, tolong saya dong, mau melapor, mobilku hilang. Sudah 3 hari, ngantor jalan kaki, betisku pegal dan kuku lemas. Tolong dong Pak, mobilku kembali. Tolong dong Pak, mobilku kembali. Tolong dong Pak, mobilku kembali. Kantor Bandung tim Masuk TMC. 8 siang. Pancoran 810 silakan dorong kacang maupun kijangnya agar 86. 86 TMC, segera untuk butir kijang maupun lancar, diarahkan TL Pancoran terjadi 810 TL deh. 86 lanjut, 87 butirnya butir semua agar 86. 86 TMC. Pak, izin Pak, ada taruna penting. Pak, izin Pak, saya mau laporan. Pak, tolong Pak, saya perlu bantuan. Pak, tolong Pak, kirim butir tambahan. Mati lampu di Pancoran.
makin padat kendaraan, jalan macet tak karuan, saya ngatur sendirian. Pak izin Pak, saya perlu bantuan. Pak izin Pak, kirim butir tambahan. Totet-totet bunyi klakson, pengemudi tidak sabar dalam antrian. Bantuan datang sungguh cekatan, semprat-semprit tiup fluid turun ke jalan. Jurus pemungkas andalan lantas, 12 gerakan isyarat tangan. Mobil dan motor ikut aturan, tertib lancar, hati senang, nyaman di jalan. Pengendara senyum riang, angkat jempol tanda puas, silakan lanjut perjalanan, semoga selamat di tujuan. Pak, tolong Pak, saya perlu bantuan. Pak, tolong Pak, kirim butir tambahan. Jagra 8 tim, Silakan masuk. Selamat siang DMJ. selamat siang. Silakan luncurkan cadangan. Pancoran TR 810, butirnya ke 86. 86 cadangan jajaran 8 diluncurkan ke TL Pancoran yang 810. 88 lanjut. Hadir di Pinang. Dapat 7 butir, 3 Sumani, 0 konflik, rebus simpati. 86. 86 atensi pimpinan 87 butir dilaksanakan. Totet-totet bunyi klakson, pengemudi tidak sabar dalam antrian. Bantuan datang sungguh cekatan, semprat-semprit tiup fluid turun ke jalan. Jurus pemungkas andalan lantas, 12 gerakan isyarat tangan. Mobil dan motor ikut aturan, tertib lancar, hati senang, nyaman di jalan. Pengendara senyum riang, angkat jempol tanda puas, silakan lanjut perjalanan, semoga selamat di tujuan. Pak izin Pak, ada taruna penting. Pak izin Pak, saya mau laporan. Pak tolong Pak, saya perlu bantuan. Pak tolong Pak, kirim butir tambahan. Mati lampu di pancoran, makin padat kendaraan, jalan macet tak karuan, saya ngatur sendirian. Pak tolong Pak, saya perlu bantuan. Pak tolong Pak, kirim butir tambahan. Ikrar. Kami, polisi lalu lintas, berikrar. 1. Melaksanakan tugas dengan ikhlas dan bertanggung jawab. 2. Melayani dengan sopan dan tidak mempersulit masyarakat. 3. Tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keluhan masyarakat.
sebelah kanan saya ini ada 8 orang, 9 dengan saya. Dan rekan-rekan sekalian, sebagai instruktur ya, instruktur ada kawan kita yang jadi instruktur ini Pak Mohar ya, ini sekaligus mewakili yang ada di lebih sini. Khususnya rekan-rekan peserta baik perwira maupun brigadir untuk kegiatan asesor penyidik laka lantas tahun anggaran 2016 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridhonya kita semua diberikan kesempatan, kesehatan, dan pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti atau memulai kegiatan yang berkaitan dengan rangkaian asesor atau asesmen. Ada sedikit kontribusi ya, tentang apa yang menjadi pertanggungjawaban kegiatannya maupun pertanggungjawaban penggunaan alokasi anggaran ini. Maka pada kesempatan ini Pak Kakor untuk mohon maaf dan untuk diberikan permakluman, beliau nggak bisa ada di tengah-tengah kita sekalian. Berikutnya Pak Wakakor sendiri untuk sementara pagi hari ini ada di Mabas, yang pada akhirnya kami 9 orang ini yang diutus sudah anggap aja ini pembukaan, dan rekan-rekan tidak usah berkecil hati. Yang pasti ini adalah sebuah penghargaan untuk rekan-rekan sekalian. Saya paham rekan-rekan ini sebagian besar setelah mengikuti pendidikan kemudian ditambah satu lagi yang berkaitan dengan kegiatan asesmen ini. Luar biasa, tepuk tangan. Ya. Oleh karena itu rekan-rekan, ijazah sudah disiapkan. Tetapi harapannya daripada kami selaku Orlantas ya, yang nantinya sebagai pengguna pelaksana rekan-rekan sekalian nanti setelah kembali dari sini, harapannya sertifikat yang diberikan oleh LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi untuk di Polri ya, di Landipor itu jangan sampai rekan-rekan tidak menghargai organisasi sekarang menghargai rekan-rekan diberikan sertifikat banyak-banyak, tetapi kembali bahwa kompetensi sertifikasi ini jangan sampai rekan-rekan tidak menghargai. Oleh karena itu dimohon untuk pelaksanaan kegiatan rangkaian kegiatan ini ikuti semua, jangan ada yang nyerah satu pun. Kalau bahasanya Pak Muhar itu lebih baik kita mandi keringat di lapangan daripada mandi darah di kurang. Polisi tidak pernah nanti Pak Muhar itu benar-benar keringatnya diproses, badannya tinggal tulang rekan-rekan sekalian yang saya hormati, untuk menyingkat waktu pada kesempatan ini yang pasti Pak Kakor berterima kasih memberikan penghargaan ya kepada rekan-rekan sekalian, kepada peserta asesor ya angkatan 2016 ini, yang berikutnya kepada para asesornya ya, yang asesor ini mohon dapatnya betul-betul dilaksanakan sesuai dengan tahapan, dan kalau pun ada kurang-kurang Pak Kakor bilang maklumnya aja, ini baru angkatan pertama. Kemudian kami mohonkan kepada LSP Polri, ibu kita, ibu jangan mahal-mahal nilainya untuk kali angkatan pertama ini, supaya yang pasti ini mereka yang saya, walaupun saya sebagai asesor tapi saya juga akan melihat semuanya.
uji kompetensi yang sangat saya hormati. Izinkanlah saya memberikan penjelasan sekilas tentang bagaimana sih kenapa kita harus diuji kompetensinya untuk melihat ujuk kerja. Jadi ada kriteria ujuk kerja yang harus dinilai, harus diukur, harus diamati oleh para asesor yang sudah terlatih ini. Rekan-rekan, sekarang memang eranya era sertifikasi. Ya. Tidak hanya masyarakat ekonomi saja yang harus tersertifikasi ujuk kerjanya, tetapi Polri mempunyai prioritas, terutama di Polantas, ada Bitwin, ada percepatan kegiatan, bahwa petugas penguji SIM sebagian sudah diuji kompetensi. Kemudian penerbit BPKB STNK juga sudah dilakukan uji kompetensinya. Dan dari keduanya ini mereka merasakan bahwa modul latihan yang dirancang berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Korlantas itu betul-betul menjadi suatu pelatihan untuk memintarkan anggotanya dalam rangka uji kompetensi yang berdasarkan kriteria ujuk kerja. Rekan-rekan, apa sih kompeten itu? Ya, ada nggak yang kira-kira bisa menyampaikan kompeten itu apa? Kemampuan. Coba tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Apa? Kemampuan. Kemampuan. Apalagi di belakang? Profesional. Profesional. Ada lagi? Kemampuan, profesional. Ada lagi? Keahlian. Keahlian. Ada lagi? Penguasaan di bidangnya. Penguasaan di bidang. Ya. Terima kasih. Rekan-rekan sudah paham apa itu kompeten. Orang yang mampu melakukan pekerjaan, orang yang ahli melakukan pekerjaan, orang yang profesional melakukan pekerjaan. Apa ciri-ciri orang yang tiga itu? Yang mampu, yang terampil, yang profesional. Ya. Kompeten itu meliputi tiga hal. Yang pertama, dia berilmu, ada ilmunya. Maka rekan-rekan memang dilatih dulu untuk mendapatkan ilmu. Dan yang ketiga adalah sikap kerja. Sikap kerja inilah yang menjadi yang menjadi teladan, yang menjadi contoh, yang menjadi harapan-harapan masyarakat kepada sikap kerja kita yang berilmu, yang terampil, sehingga kita menjadi profesional. Ya, kalau saya tidak salah dengar kemarin mencatat Pak Krisnanda itu mengatakan kegiatan kita ini harus manusiawi. Kemudian apalagi kemarin lupa saya, manusiawi, kemudian adil, ya, manusiawi, adil, dan ada edukasi. Setelah kita melakukan pekerjaan, ada edukasi baik untuk kita maupun untuk masyarakat. Ya, itu pesannya Pak Krisnanda ketika para asesor ini membuat materi uji. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang manusiawi, yang harus adil, dan harus ada edukasinya terhadap masyarakat, itulah nanti terlihat di dalam sikap kerja. Nah, rekan-rekan, asesor-asesor yang sudah terlatih ini di bawah pimpinan Pak Imam ada 8 orang. Mereka sudah membuat materi uji. Mereka tidak menguji rekan-rekan, tetapi mengumpulkan bukti-bukti bahwa rekan-rekan itu layak direkomendasi sebagai seseorang yang kompeten di bidang penyidik tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Ya, ada 3 bukti yang akan mereka kumpulkan. Yang pertama, bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung ini berupa dokumen-dokumen persyaratan. Ya,
Apa yang menjadi persyaratan seorang penyidik laka lantas itu menjadi bukti tidak langsung. Ada rekomendasi atasan, ada cap penempatan. Nah, itu merupakan bukti tidak langsung yang menjadi syarat. Tolong dicatat rekan-rekan asesor. Bukti tidak langsung melingkupi persyaratan. Nanti akan ada